warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris dari kampus Institut Syekh Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, ingin melaksanakan tugas mini riset atau penelitian kualitatif di Pondok Pesantren An-Nur Sali atau di MTS atau MA Mizanul Kubro yang ada berlokasi di Sengkeh Duri, Binjai. Langsung saja kita mulai ke dalam untuk mewawancarai beberapa guru atau kepsek atau beberapa murid. Mari kita mulai, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris dari Prodi Padi SPM 4 siang. Sedang melaksanakan tugas mini riset dan saya di sini sedang bersama salah satu guru yang ada di Pondok Pesantren An-Nur Sali yang berada di Sengkeh Duri, Langkat, baik Binjai. Baiklah, langsung kita mulai wawancara kita. Ingin bertanya, Ustaz, mengapa motivasi belajar siswa seringkali dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru? Motivasi karena sangat berefek kepada strategi pembelajaran. Motivasi itu supaya santri itu lebih semangat dalam menunjukkan bakatnya, sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Terus, di mana tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran, misalnya seperti sekolah pedesaan, kota, atau sekolah dengan fasilitas terbatas? Kalau untuk di sekolah kita ini sebenarnya sudah memadai untuk fasilitas, sehingga santri atau murid bisa lebih menjangkau minat dan bakatnya dengan lebih fokus dengan adanya fasilitas yang sudah kita cukupkan. Terus, Ustaz, apa dampak langsung dari strategi pembelajaran guru terhadap motivasi belajar siswa di sini, Ustaz? Dampaknya sangat positif, sehingga santri bisa lebih giat dalam belajar, lebih fokus dalam meniti pendidikan selama di sekolah dan pondok pesantren. Terus, Ustaz, bagaimana guru merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan mereka juga gitu? Untuk setiap karakter santri ini kita berbeda-beda, karena kita tahu sendiri bahwa santri kita ini berasal dari berbagai suku, juga berbagai daerah, sehingga semaksimal mungkin guru menjadikan kedisiplinan itu sebagai tata tertib yang utama untuk semua santri yang dapat membentuk karakter santri yang berbeda-beda tadi. Jadi ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz kan guru juga di sini kan, Ustaz. Jadi kapan kita sebagai guru menyadari bahwa strategi pembelajarannya berhasil atau tidak dalam memotivasi siswa, Ustaz? Dilihat dari berhasil atau tidak ketika santri itu bisa dinilai dari lulusnya dia dari pondok pesantren, kemudian dia terjun ke masyarakat, apakah dia mampu menerapkan budi pekerti atau pendidikan atau kedisiplinan yang sudah diterapkan di pondok, sehingga di dalam masyarakat memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Jadi pas dia pulang lah, Ustaz, ya. Dia Baiklah, Ustaz, terima kasih. Mungkin hanya sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Sama-sama. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Kepala Sekolah An-Nur Sali. Pak Ustadz, izin Ustadz ingin menanyakan beberapa hal. Ya, kami dari
kampus ingin melaksanakan tugas Ustaz. Nah, penelitian kualitatif. Jadi saya ingin menanyakan peran guru dalam merancang strategi pembelajaran untuk memotivasi siswa Ustaz. Yang pertama pertanyaan, mengapa motivasi belajar siswa seringkali dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru Ustaz? Oke, terima kasih. Ini untuk mahasiswa dari kampus Insan yang harus menyelesaikan tugasnya. Saya akan jawab terkait bagaimana metode atau apa tadi? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Nah, ada beberapa yang kami dapat dari pondok dulu. Ada aksori kotu aham minal madah, cara atau metode lebih baik, lebih utama daripada isinya atau materinya. Jadi haruslah seorang guru itu mempunyai cara belajar atau cara mengajar sehingga anak-anak tadi bisa menyerap beberapa ilmu. Ya, jadi harus punya metode yang baik. Itu yang kami dapat, yaitu aktori kotu aham minal madah. Ya, trik atau cara itu lebih baik daripada materinya. Bagaimana kita bisa menyampaikan materi tersebut kalau kita nggak punya trik-trik khusus? Ya, gitu. Itu dia. Ustaz, ini saya pertanyaan lagi, di mana tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam menerapkan strategi tersebut Ustaz? Nah, misalnya kayak yang siswa yang nggak mudeng apa gitu Ustaz? Nah, itu. Ya, sama yang tadi ya, kita paham tadi cara, trik. Nah, ini juga sangat penting sebenarnya sekali. Selain toriko, selain cara, ruhul mudarris, ya, atau mudarrisnya dulu. Gurunya itu sangat penting. Kalau guru tidak punya motivasi bagaimana cara nih anak ini sekarang nggak mudeng nih, cara yang mungkin bisa cara metode outing class di luar kelas. Aduh, ini harus punya suasana lah. Misalnya dalam kelas tuh anak-anak ngantuk nih, ya kan itu kan suatu masalah. Oh, coba kita ajak keluar di outing class. Jadi belajarnya tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas, sehingga mempunyai suasana-suasana yang baru. Itu bagian dari trik, dari toriko. Trik. Mudarisnya dulu Ustaz. Iya, mudarisnya. Jadi apa dampak langsung Ustaz dari strategi pembelajaran ini terhadap motivasi belajar siswa gitu Ustaz? Dampaknya sangat berdampak ya, sehingga anak-anak tadi lebih suka belajar dengan hal-hal yang baru. Ya, tadi seperti di outing class, yang tadi mungkin suasana jenuh di dalam kelas, menarik. Oh, di luar kelas, gurunya punya trik-trik tadi, ya kan? Punya trik-trik. Oh, kita belajar di luar kelas dan terusnya dalam kelas, atau bisa terjun langsung. Dan untuk pembelajaran kita ke bahasa Arab, tunjuk langsung tuh, ini hadhihi sajaratun. Oh, langsung kelas, ke alam dia, alam langsung. saja. Outing kelas ya. Nah, terakhir sebenarnya Bang, kalau tadi ada toriko ahamu minal badah, ada juga mudarris ahamu minat toriko. Yang terakhir itu sebenarnya yang sangat penting adalah ruhul mudarris. Ada nggak seorang guru ini ada ruh jiwa, memang dia seorang guru agak mendidik, sehingga bisa mengayomi anak didiknya ketika punya masalah dalam pembelajaran. Itu kan juga bagaimana ruhul mudarrisnya. Kalau ada yang memang dia ngajar tapi nggak punya ruh Jasbah gitu Ustaz. ya udahlah, nah, yang penting sampaikan materi, dah terima enggak, itu dia ruh gitu. Itu dia. Terus Ustaz, terakhir nih Ustaz, kapan guru itu menyadari bahwa strategi yang dibuatnya itu berhasil atau tidak gitu Ustaz? Jadi barometer ketika kita mau mengetahui kapan kita berhasil untuk mendidik anak, ketika anak-anak tadi bisa mempraktekkan apa yang bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh guru. Ya, contoh kita dalam pembelajaran bahasa Arab, di luar kelas dia mempraktekannya dengan menggunakan bahasa ini, gitu ya. Kita sangat senang tuh ada anak-anak dia mempraktekkan apa yang sudah kita ajari, itu juga dalam bahasa Arab. Jadi kita untuk mengetahuinya itu pas dia berada di luar kelas.
Contoh juga metode Tafis juga dia menghafal ulang. Nah, oke, waktu pembelajaran dalam kelas menyimak setoran, tapi di luar kelas itu murojaah nggak ada. Kita ngeliat santri ada yang murojaah. Nah, ternyata motivasi dari guru tadi masuk untuk bukan hanya saja menghafal, tapi murojaah hafalan. Kami jaga Ya, mungkin hanya sekian Ustaz, kami mengucapkan terima kasih Ustaz. ya, sama-sama juga. Yang mudah-mudahan sukses, lancar. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Haris dari kampus Ihsan Binjai. Ingin Ustaz melaksanakan tugas penelitian kualitatif atau saya di sini telah bersama guru, salah seorang guru dari Pondok Pesantren Anur Sali. Ustaz, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini judul saya Ustaz, peran guru dalam merancang strategi pembelajaran untuk memotivasi siswa Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ustaz. Yang pertama, mengapa peran guru penting dalam merancang strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa Ustaz? Yang baik, karena peran guru itu sangat penting dalam pembelajaran, karena guru bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menjadi pembimbing, motivator, dan panutan bagi siswa. Gitu Ustaz. Terus Ustaz, ada pun pertanyaan yang kedua Ustaz. Ini Ustaz, apa dan di mana tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran tersebut Ustaz? Tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam strategi pembelajaran adalah menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa. Jadi siswa tuh nggak semua sama gitu saja kan. Terus apa dampak langsung dari strategi pembelajaran ini terhadap motivasi siswa Ustaz? Dampak langsung terhadap siswa adalah meningkatnya pemahaman, minat belajar, dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Terus Ustaz, ini yang terakhir Ustaz. Ada pun yang terakhir, kapan guru itu menyadari bahwa strategi yang dibuatnya itu berhasil atau tidak gitu Ustaz? Guru biasanya berhasil atau tidaknya dalam motivasi siswa ketika melihat respon dan perubahan perilaku siswa dalam proses belajar. Jadi guru harus melihat gitu Ustaz, siswanya berubah apa enggak ya Ustaz? Mungkin hanya sekian Ustaz pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustaz. Kami dari kampus Ihsan. Ustaz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mewawancarai mewawancarai beberapa guru, dan kemarin hari semalam hari Jumat mewawancarai Kepsek, dan hari ini kita mewawancarai, saya bertemu dengan salah seorang siswa di sini. Baik Bang, namanya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Habib Najmi, Dari kelas berapa Bang? kelas 2 Aliyah. Jadi kami dari kampus ada tugas kemarin penelitian atau riset. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebagai siswa di sini. Mungkin seperti judul saya kan strategi pembelajaran guru untuk memotivasi siswa. Jadi pertanyaan seperti Bang Nazmi tadi ya. Saya ingin menanyakan bagaimana menurut Abang bagaimana jika seorang guru itu dalam kelas memulai strategi pembelajaran itu yang tidak memotivasi siswa gitu. Maksudnya ya siswanya gurunya itu kurang memotivasi lah di dalam kelas itu, dia kayak cuek-cuek aja gitu, memberikan materi ya udah
sekedar materi gitu. Bagaimana Bu? Kalau misalnya guru mengajarkan kurang menarik, saya menjadi bosan, mengantuk, dan tidak fokus karena kurang dalam memahami materi tersebut. Oh, gitu Bang. Terus di sini kan ini di apa di MTS Mizanul. Abang Aliyah ya? Ya, Aliyah Mizanul Kubro ya, Pondok Pesantren An-Nur Salih. Ada nggak guru atau ustadz yang menggunakan strategi pembelajaran seperti out class, belajar di luar kelas gitu, atau tadabbur alam, pokoknya supaya siswanya itu nggak bosan lah gitu. ada bang, ada. Bahkan kalau misalnya di kelas, karena kan kelas kan suasana kurang mentadaburi alam, makanya sekali-sekali ke saung belakang untuk menikmati sekalian pemandangan biar tidak bosan dalam kelas. Jadi adalah guru yang melakukan strategi pembelajaran itu Ada, Bang. biar supaya muridnya nggak bosan lah. Ya. Karena mungkin itu aja lah Bang. Makasih ya Bang Sarden, Abang Habib Nazmi. Baiklah Bang, sekian, terima kasih.